warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau itu keseruan itu di konten Cemburu Keseruan Podcast atau CEPOD episode 3. Yeay! Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Itu tamu yang pernah ikut kegiatan internasional. Jadi dari kalian pengen kan kayak tahu apa sih kegiatan internasional, apa sih yang pernah ngikutin gitu kan, kayak so kalau mau tahu let's check it out. Oke, so hari ini punya podcast atau tamu pertama ada buat kenalan dulu. Oke, jadi halo guys, nama saya Fatin Yusuf. Biasanya dipanggil Fatin. Terus saya dari kelas UIT. Jadi kegiatan internasional yang saya baru kali ini itu dari China. Jadi itu Intercamp. Ya. Oh guys, jadi aku Fadia dari kelas 9A. Kemarin aku sempat ikut kegiatan Mabus, kegiatan internasional tapi di Jakarta. Halo, nama saya Muhammad Syamil dari kelas 10C. Bisa dipanggil Syamil. Saya mengikuti program yang sama seperti Fatin di China, short course. Tapi bedanya saya stage 2 dan stage 3. Lanjut ke Bagas. Halo, nama aku Bagas. Berbicara dari kelas 12A. Aku mengikuti acara internasional tapi tahun lalu di Malaysia. Oke, jadi biasanya ada dua kegiatan yang oke. Yang pertama kayaknya bisa kita bahas dari Fatin sama-sama dulu kali ya, yang Cina. Oke, mungkin bisa dijelasin kayak apa sih kan itu ya short course ya itu bisa dijelasin. Short course itu dia tuh ini namanya apa ya, kayak pembelajaran singkat di luar negeri. Tuh, jadi kita belajar sekaligus jalan-jalan di sana. Oh, seru banget gak sih? Iya gak sih? Terus kayak di sana tuh ngapain aja? Di sana, di sana itu biasanya kegiatan sehari-hari itu kita tuh mulai belajar itu dari kelas 9. Kelas 9 itu kita belajar di ruang kelas, jadi kita nggak keluar. Terus kalau buat yang siangnya, sorenya, jam 3 itu kita tuh jalan-jalan keluar. Jadi kita belajar di atau ke tempat-tempat yang lebih yang ada jaraknya yang bisa belajar. Kalau Chandra sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Fatin, cuma beda waktu aja. Kalau Fatin itu kan batch pertama ya, kalau aku batch kedua, dan kegiatanku itu mulainya lebih cepat dari Fatin, yang kalau Fatin kegiatan sorenya setengah 3, kalau aku setengah 1. Kayak kan jadi ada itu alasannya tuh apa sih kok bisa beda gitu? Bisa ya? Kenapa dong? Mungkin beda karena ini kali ya, pembimbingnya beda, terus waktunya juga beda. Jadi satu itu dari tanggal 11. Kalau yang berdua dari tanggal 19 sampai tanggal 29. Ya. Oke, dari segi apanya sih, kayak perbedaannya tuh dari segi apa aja? Kayak misal dari kayak pembelajaran, terus kegiatan yang apa aja, itu dari segi kampusnya beda, terus tempat buat belajar itu beda, terus sebelum mungkin banyak belajar ya, gitu kan? Iya, bener banget. Bahkan kata pembimbingnya itu headstop itu pernah kiri ke batch 2 karena kita lebih banyak banget jalan-jalan. Oh begitu, nggak hanya perbedaan itu ya. Tapi kalau menurut kamu nggak ini nggak sama batch 2. Kalau ini sih nggak dulu sih. Ini ya, dia tetap yang sendiri. Makanya tuh di batch 2 itu nggak ada mahasiswa internasional ya, jadi dia nggak ada yang dari luar negeri atau yang dari Indonesia. Kalau di kampus itu di Universitas itu ada yang dari Indonesia,
Oh, bisa. Jadi aku di sana tuh dikasih tahu cara-cara pakai ini, cara dikasih tahu gimana gitu. Oh, gitu. Oh, berarti pas ketemu sama orang Indonesia itu gimana? Oh, ya ngobrol apa ya? Itu sih, dia kan di sana tuh pakai Alipay ya buat bayar waktu. Jadi kayak jarang banget orang yang pakai Alipay itu semacam GoPay gitu. Kayak di sini ya, kalau kita pakai penyakit itu kan ya. Gak apa lah, kalau aja kamu kecil, gak jauh-jauh banget. Oke. Nah, terus apa lagi? Jadi di sana itu, misalnya tuh aku minta top-upin Alipay ke mahasiswa yang dari Indonesia ini. Itu buat apa kayak bayar di universitasnya doang atau kayak di semuanya di HK ya? Oh gitu. Jadi kayak gitu base kan. Oh iya jadi ya. Oke. Berarti Syamil juga dong. Kamu gimana kan di unit kamu kan nggak ada ya katanya, nggak ada mahasiswa Indonesia-nya. Kamu gimana? Kalau aku karena kan pasti kan pembimbing itu udah ngasih orientasi kita buat kita itu download GoPay sebelum kita berangkat. Jadi kita udah mempersiapkan sebelum melakukan transaksi di sana. Gitu. Tapi kan ketemu orang Indonesia. Tapi di batch 2 itu walaupun nggak ada orang Indonesia, tapi kita sempat ketemu orang Pakistan yang kebetulan lagi ada di sana juga. Kita banyak banget interaksi sama orang Pakistan sana kayak main futsal bareng gitu, juga sparring gitu orang Indonesia. Di batch aku juga kayak gitu kok. Jadi di sana tuh ada mahasiswa dari Egypt, dari Eropa, dari mana gitu. Terus kita biasanya tuh dia ngajak main-main gitu. Terus aku udah langsung hari ini buat apa? Buat ini tampil tahun baru. Jadi kita tuh lihat di sana. Terus kita bisa lihat foto atau tampil di panggungnya. Itu buat di nanti ya. Oh, kan. Terus ya. Terus ngapain aja kayak gitu? Ini misalnya waktu makan kan ada breakfast, ada lunch dan dinner. Nah itu kita tuh makannya pakai voucher, jadi kita nggak pakai uang, pakai semacam harga gitu. Kita pakainya voucher, jadi setiap voucher itu buat di Meksiko sekitar 25 ribuan. Kira-kira berapa kalau di Rupiah itu? 20 ribuan lah, ya. Tapi itu 2 ribu. Satu 25 ribuan. 50 ribu, ya. Sekali breakfast 50 ribu. Mahal ya. Jadi itu sudah dipersedia gitu. Kalau berarti itu kalian berdua pakai Alipay semuanya. Iya. Gitu. Aku tuh kayak ini apa sih namanya? Aku pernah tahu kalau misalnya di sini tuh kalau misalnya bayar makan itu pakai sidik jari. Itu buat yang mahasiswa sih. Oh gitu, beda. Itu buat orang luar negeri yang mungkin kayak pendatang itu beda. Mungkin beda sih orang beda. Kira sekali ya. Terus, oh ya tadi yang sana kan kamu ketemu orang masih kan kan? Itu kamu ngobrolnya pakai apa? Ya kita ngobrol tuh pasti pakai bahasa Indonesia. Tapi kadang mereka suka nanya kata-kata dalam bahasa Arab yang sebenarnya sebagian dari kita cuma ngerti, dan itu cuma bercandaan aja sih. Berarti kita seperti itu ya? Iya. Oh iya, ini ceritain yang kalau itu terus sampai ke Cina-nya, sampai balik lagi dari sana kali ya? Boleh gantian. Kalau aku sih simple aja. Tanggal 19 kita itu kumpul di Istiqlal buat orientasi dan perkenalan gitu bersama lain. Setelah itu tanggal 20-nya udah mulai berangkat dong. Kalau di batch kami itu
transit dulu ke Guyang, ke Guzo nama kotanya. Setelah itu kita terbang 3 jam ke Guyang. Di sana ya setelah datang tuh banyaklah kegiatannya. Kita hari pertama orientasi dulu, hari pertama orientasi, dan kita kenalan dulu dong sama kampusnya kayak gimana sih infrastrukturnya, orang-orangnya gitu. Lanjut hari kedua, mulai hari kedua itu kita udah mulai banyak jalan-jalan sampai hari ke-7 dan hari ke-8 sampai hari ke-9 tuh kita udah jarang-jarang keluar buat apa ya, kayak kan udah masuk semi, jadi kita lebih sering di kampus gitu. Lebih mungkin sama kayak Oke, sekarang kita bisa balik ke mobil ya. Oke, sebelumnya yang ikut mobil ada Fadia sama Mas Bagas, ya kan? Oke, mobil itu apa sih sebenarnya? Bisa dijelasin nggak? Jadi Mabim itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi di situ tuh kita kayak kumpul membahas masalah-masalah agama gitu kan. Nah aku kan di 2024 kan ikut Mabim di Jakarta, di kota Jakarta. Dan itu tuh temanya itu adalah moderasi agama. Jadi kalau di aku sendiri tuh kita kayak main role play, habis itu diskusi sama ngedengerin seminar bisa bicara kemenak tentang Menteri Agama. Jadi selama 5 hari itu kita di hotel di Allah Hotel, dan dapat sama hotel juga. Di situ kita seminar dan berdiskusi sambil main role play. Nah baru di 2 hari terakhir itu kita pergi buat culture show. Jadi orang-orang dari Hollywood itu bisa melihat culture gitu. Kalau dari Mas Bagas sendiri gimana? Kalau tadi kan cuma 3 hari, kalau aku lebih lama lagi 9 hari di sana, Malaysia. Kalau kan sebenarnya sama 2024 cuma beda waktu aja. Kita berdua. Iya. Aku sendiri lupa. Mas bilang apa? April. Ya jadi aku belum pada gitu. Ya Kan beda berapa bulan lah itu nggak tahu. Nah kalau dia kan kegiatannya lebih banyak apa tadi? Moderasi agama, diskusi, role play. Kalau aku lebih ke apa kayak cara berdakwah lah segala macam ya, lebih ke orang-orang ya lebih ke Islami lah. Kalau itu lebih ke moderasinya. Nah, kalau terus di sana tuh juga lebih banyak jalan-jalan. Oh jalan-jalan cuma 2 hari, cuma ke Monas dan Masjid Istiqlal sama katedral. Terus tau gak sih terowongan yang belum dibuat sekarang itu tuh Mabim tuh punya kuota spesial buat bisa masuk ke dunia kita. Privilege nggak semua orang, jadi kita tuh boleh foto di situ, kita nggak boleh foto karena katanya semua orang spesial yang bisa masuk ke situ pada bulan Oktober itu. Gitu ya. Hebat ya. Hebat itu. Oh ya, ini ya. Oh ya tadi kan ke Jakarta, kan Malaysia. Itu dari tadi kalau misalnya kemarin tuh ngapain aja? Ya udah itu tadi. Tapi ya setiap hari itu gini ya, rundown ke harinya. Jadi pada hari pertama itu aku bertemu dengan teman-teman yang lain dari teman gitu ya. Man semua dari Jawa Timur, dari Makassar, di Jambi, Aceh dan lain sebagainya. Terus ada juga yang dari Malaysia, Brunei dan lain sebagainya gitu ya. Terus habis itu hari pertama itu pembukaan gitu, udah pembukaan gitulah, nyanyi bareng sama teman-teman. Kan cukup gitu ya. Terus hari keduanya kita stay di hotel. Nah, terus hotel itu sih cuma 2 orang. Dan aku dapat sama anak-anak kan, dan dia itu perform buat pembukaan. Jadi aku sekalian bantuin dia nyiapin perform juga. Terus habis itu di hari keduanya ya udah itu ya role play-nya, diskusi anak-anak. Sehari-hari tuh pagi tuh makannya disiapin dari hotelnya. Terus habis itu makan
makan habis itu mandi habis itu sinyal lagi tuh sinyal tuh sehari 3 sampai 4 kali jadi tuh setiap peralihan sinyal ada apa Tiduran nggak pas ini? kenapa Tiduran nggak pas ini? nggak mau dapat tiduran tapi aku main HP enggak ya bisa tiduran ya bisa tiduran aku agak lucu loh yang mau apa nggak tidur aku menghargai oke agak menghargai itu tidak menghargai banget nih. Ada yang ikut habis tapi dia juga ikut surprise design. iya ini aku dapat dari dia Iya, udah Vika. iya special buat anak kami Ada 2 orang yang ikut China itu juga kemarin. Itu jatuhnya kayak itu dari kalau sekarang kuliah. Iya. Jadi ke Cina juga. Tapi Kegiatan sosial lagi. kebanyakan anak kami itu di banyak sekolahnya Tapi kalau habis tuh bener kayak tulisan. iya kalau habis tuh dadakan tahu kan itu kan aku lagi persiapan bertakmi kan waktu itu lima hari itu pas lagi puyang-puyangnya satu lagi tuh hari Jumat kan mau ngubah ya Oh iya. terus habis itu aku tahu saja ditanya itu jangan bisa kita itu enggak itu boleh jangan kamu tuh ada aku yang kaget gitu kan terus ya udah habis itu 2 hari kemudian 2 hari setelahnya aku Itu kayak apa ya? nggak jangan bilang iya kesempatan dari Allah yang mungkin Habis tasmi jangan alhamdulillah keberkahan dari tasmi. Anak sih. Kombinasi mencapai target akan Iya. iya Habis itu ada apa mulai dari mana sih? kalau Mas Tulis ya ada enggak Kalau dia kan tadi sama ya, kurang lebih sama lah, stay di hotel kayak 5 hari itu stay di hotel di Malaka. Nah, kalau aku bedanya, kamu jalan-jalan nggak keluar-keluar gitu ya? tadi Bebas ya? Bebas. Iya, maksudnya pas di hotel. iya itu ya bebas Ya, aku juga bebas ya. Aku itu bebas sampai waktu itu malam-malam jam 11-an kalau pembimbing kan itu suruh kayak dia semua. Nah, yang kalau teman-teman di Indonesia pun pada keluar beli durian segala macam, hunting durian. Sebenarnya bisa banget kalau aku tuh deket mall kan Iya. dia juga banyak mall juga banyak restoran tapi aku kafe sih aku nggak mall kafe spending kayak almost every night aku kafe beli kopi nggak tahu kenapa iya itu doang beli kopi beli makanan karena dia hotel bawahnya tuh kayak belajar tuh kayak di mall jadi nggak ada yang begitu kalau sekarang bilang itu langsung ketemu pas mau sama bos jadi itu banyak anak-anak tuh nggak kan sibuk kafe cuma interested in kafe doang. ya ada di situ Ya. Luas. Jakarta kan luas. oh jangan Ngapain? Ya, siapa tahu itu kan ekspor tempat baru. Ngapain? ya bagi orang Tangerang ya jangan tuh kayak ya udah makan sehari-hari kadang Tangerang ada apa sih Gak ada kadang di Tangerang cuma aja gitu loh. Cuma aja sih gak ada apa-apa gitu. Gak ada yang ekspor. Terus kalau Mas Bagas di sana Kalau aku di sana dari pertama tuh kayak dikasih nasi ayam. Aku bener di sana kayak 5 hari di foto. Sarapannya nasi kari kayak itu aku 5 hari makan nasi kari. itu doang. Ya sama itu sih beberapa roti canai ada itu tiap halapan. Terus sering dapat itu juga rendangnya lumayan beda sih kayak nggak terlalu pedas banget kan kayak lumayan harus. Kayak berempat banget gak? Kalau di sini kan kayak lumayan berempat gitu kan. Kalau rendangnya kurang sih, tapi kalau nasinya kayak nasi kari yang mati-mati lumayan berasa. Berasa banget gitu ya rempahnya ya. kalian mau udah di foto di ulang-ulang kan aku juga itu bedanya hotel aku itu kita bedain ada Western food, East Asian food sama Southeast Asian food. Jadi ada makanan Indonesia, makanan yang kayak Jepangan, China yang kayak pisang, dumpling, gitu itu ada di situ sama yang Western yang kayak spaghetti, pasta gitu, makaroni,
ya gitu jeruk bakar es krim bisa aja gitu. Kamu tahu di mana? Hah? Kamu tahu di mana? Ya kan sama lah. Emang kamu tahu kan apa? Kayak dapat hotel bintang 3 yang makanannya udah itu aja kayak sehari-hari kedua gantinya. Ya aku nggak lihat hotelnya ya, tapi harus saya ingat masalah dia ada aula-aula lebih gede dan pas satu berkaitan lagi itu juga ada perusahaan lain juga lagi situ itu gede banget aulanya. Terus ada kolam renang juga, ada deck kayak juga dan dia di atas belanjaan nggak bisa tuh, maksudnya tempat belanjaan gitu. Terus deket kemana-mana juga kan. Terus makanannya begitu ya, kalau menurutku itu rate 4-5 sih. Ya, nggak 3 lah ya. Ya. Gede banget. Oke. Oke dong. Kalau misalnya di mana? Di sini ya, jadi tuh ada 2 lantai. Kalau di kampus aku tuh di University itu ada 2 lantai. Yang lantai bawah, yang lantai 0 itu namanya lantai 0 sama lantai 1. Nah, itu di bawah itu dia tuh makanya halal semua. Jadi semua orang yang bisa makan lah. Terus kalau yang lantai 1 itu makanannya ada yang makanan babi, yang nggak halal, ada nggak halal gitu. Nah, jadi teman-teman aku yang di seperti itu makanya yang lantai 1 lantai 0. Oh iya, Jadi dia di bawah iya. Dia apa ya? Dia di bawah gitu. Nah, kalau pagi itu yang lantai 2 itu tutup. Why? Ya karena dia belum. Emang beda. Yang bukannya emang beda yang lantai itu untuk lantai 1. Iya, kalau yang lantai 0 itu yang buat ini, buat kayak makan siang kalau makan malam doang itu nggak ada breakfast. Bukan, iya. Jadi kita kalau makan di lantai 1. Nah itu tuh makanya tuh kayak ini sih di lantai 1 tuh kan cuma ada spot 1 doang yang itu makanannya halal. Jadi yang lainnya tuh nggak halal. Nah di situ tuh ada makanan apa ya? Ini apa kayak makanan Indonesia itu apa sih yang buat ada hijennya Korea bukan onde. Itu. Iya itu. Terus ada dimsum juga. Ada dimsum. Ada ini ada singkong juga buat Singkong rebus. ya. Hebat banget ya. Makanya kayak mereka aku lihat kayak itu kok yang ini bukan Itu ya. ini kan di kampus ya bisa provide mahasiswanya untuk bisa healthy life gitu. Oh, oke. Itu mau udah kayak enggak kayak kayak aku tuh gak tahu itu tuh mengandung sesuatu yang haram. Pernah sih. Jadi waktu di pesawat dan di sana itu ini terus cuma nggak dikasih pilihan. Jadi cuma satu doang itu diterima gitu. Yang gorengnya tuh mau dikasih, jadi kayak aku terima gitu. Nah selesai keluar dari pesawat itu tuh ternyata teman-teman itu pada nanya, tadi kamu makan babi nggak? Makan yang di sama orang dari nggak? Terus aku bilang, ya makan ya. Orang aku kan lapar, makan di pesawat 2 jam. Sebelum makan sarapan juga, apa nggak lapar gitu? Terus itu, lah itu tuh artinya babi gitu. Babi. Soalnya itu temen-temen, kenapa dari lagi kalau aku tuh langsung aja ya makan gitu. Ya lagi ngobrol tuh kamu kayak agak peduli bodo amat tuh udah makan aja gitu kan. Kejadiannya sama banget tau kayak aku juga waktu di pesawat nih kita disediain makanan. Terus tiba-tiba pesawat itu teriak-teriak kayak jangan makan ini ya. Ternyata itu babi. Kita semua shock banget dong. Ya oke. Iya. Sebagai orang yang sudah pernah makan. Masya Allah. Itu rasanya gimana sih? Makanya kalau menurut aku ya ini kayak daging sapi, bentukannya juga kayak daging sapi, jadi kira itu daging yang sapi atau ayam gitu kan. Udah aku tinggal makan, tapi dia rasanya gitu. Aku kira itu kan kulitnya, aku kira itu kulitnya, jadi ya udah aku makan aja. Kamu udah daging kemarin? Iya. Dagingnya coy, bukan kandungannya lagi. Kalau apa kemarin? aku sama sih kan, kalau Fatin kan di pesawat makan berdua, aku juga makan. Cuman yang di pesawat tuh rasanya itu kayak
hambar gitu, mungkin karena di pesawat gitu ya. Iya. Nah, cuman kan kalau aku kan lebih banyak jalan-jalan ya. Jadi kita itu sering nih makan di restoran luar lagi kampus. Dan kita juga pernah ke restoran yang ada babinya dan kita nggak tahu. Gitu. Terus ini kan biasanya kalau misalnya ada luar negeri ya, aku tuh kayak di luarnya itu ada kayak logo itu ya nggak sih? Iya ada. Kalau di Cina nggak ada. Ada sih, tapi kita cuma nemu kalau besok aku cuma nemu satu restoran yang ada logo halalnya. Kalau biasanya itu sama gitu. Tapi kalau aku mungkin di sana itu ada kandungan babinya. Gimana? Jujur, makanan di Cina itu bumbunya itu terlalu pahit dan terlalu kayak rempah-rempah. Kalau menurut aku sih, jadi aku itu kurang bisa adaptasi gitu sama makanan di Cina. Menurutku makanan yang nggak aneh di menurutku itu cuma telur. Jadi setiap ke restoran setiap ada menu telur, aku itu selalu habisin telurnya. Rasa dagingnya itu aneh banget. Bisa nggak? Nggak bisa. Tahu banget. Ya mungkin kalau misalnya itu mungkin dia ada di sini. Itu kan yang memastikan. Katanya di sana dua itu makanannya tuh berminyak gitu ya. Berminyak banget. Apalagi telurnya juga berminyak, sayurnya juga berminyak. Kalau makanan kering itu cuma kayak mungkin kubis yang emang makanan kering gitu. Aku tuh malah enak-enak ya. Enak banget. Makan siangnya itu tuh pizza terus burger. Itu dari kantin ya. Terus apa lagi? Pizza, burger, terus nasi goreng ada ini apa? Ada mozzarella-nya. Enak banget pokoknya di kantin lantai mau itu enak banget asli. Jadi saya cuma buka pas doang ya pas lunch sama dinner doang ya. Tapi di sini memang karena kita mau burger nggak serius itu kan buat di lantai mau jadi tuh apa masuk ke semua pun bisa yang dari itu kan rata-rata langsung paham gitu. Ya dia bisa makan itu. Jadi nggak perlu minimal China beli makanan China-nya lah. Masa belinya dari China nggak boleh. Ada topping kecil nanti loh mengandung. Jujur, menurutku ini pengalaman yang seru banget sih. Dan aku itu sangat kagum sama lingkungan yang kehidupan di Cina gitu. Kayak mereka bisa ke negara mereka itu bisa beroperasi sebegitu keren sehingga negaranya itu maju banget. Aku nggak kaget waktu aku ke China, yang aku kaget malah aku waktu balik ke Indonesia. Aku kayak shock sama ternyata negara kita. Aku nggak memperkenalkan. Lanjut. Ya, intinya seperti itu dan pengalaman di China menurut ini seru banget. Dimulai dari jalan-jalannya, terus teman-temannya juga baik-baik, asik-asik. Terus ya, kita dapat banyak pelajaran lah untuk kita jalan-jalan. Salah satunya apa kira-kira pelajarannya? Yang bisa diambil dan bisa diterapkan di IC apa? Yang aku sih banyak kayak itu kan universitas yang aku datengin kalau tentang teknologi ya, itu universitas tentang hydropower dan sistem listrikan. Itu di universitas itu bisa mengolah air dan listrik untuk kampus mereka sendiri. Jadi mereka nggak butuh dana kayak listrik air dari luar gitu. Mereka bikin listrik untuk kampus mereka sendiri. Menurutku itu keren banget sih, dan kita juga belajar juga kayak gimana. So, Malaysia dulu dong, Malaysia. Malaysia dulu, jangan Tutup aja. Kita tutup aja. Jangan apa ya? Apa? Misalnya kayak gimana? Aku sebenarnya nggak expect ya kalau misalkan pilih ini. Soalnya awalnya kan kayak angin lewat lah. Soalnya awalnya kan yang pilih temanku, tapi karena masalah ya sesuatu masalah, jadi aku yang pilih. Nah, di sana tuh dapat kesan yang bagus lah gitu. Banyak pengalaman yang aku dapetin kayak banyak sharing sama negara-negara lain, orang-orang Brunei, Singapura, sama Malaysia. Aku waktu itu sempat ngobrol banyak sama orang Indonesia
sebenarnya mualaf dan dia udah berapa tahun ya? Udah berapa tahun mualaf, dia jadi kayak wajah mualaf di Brunei. Jadi kayak banyak banget yang aku dapetin dari dia. Dan situ juga aku banyak materi-materi yang disampaikan itu lumayan bagus ya. Gimana caranya berdakwah secara halus, nah itu ya banyak lah pesan-pesan yang dapat di sana. Kira-kira bisa diterapi gitu ya? Beberapa kayak yang masalah berkomunikasi gitu bisa. Oke. Boleh? Susahnya apa di Jakarta? Aku ya, karena Jakarta itu kayak rumah sendiri ya sebagai orang Katolik buat Jakarta. Ya, jadi aku kayak kalau dari Jakarta sendiri itu aku nggak yang memiliki apa ya. Tapi kalau dari itu banyak banget materi-materi banyak banget. Selain di luar materi ya, karena masih juga ya, karena kamu cuma materi dari dunia. Yang paling dunia itu adalah social relationship sama orang lain. Jadi kita membuat sebuah jaringan sosial sama orang-orang yang tidak tak kenal gitu. Jadi aku ketemu sama anak PS, ICJ, kalau yang itu ya, ICJ, itu kabar sama itu kalangan. Jadi aku bisa tahu kalau IC Pasuruan yang masih yang mulai berkembang ini masih banyak banget yang harus dinaikkan lagi. Oke, terus ya jadinya kayak mulai bisa bergaul dengan orang yang menurut aku tuh jauh-jauh itu tidak dulu di Kalimantan itu juga ada teman gue dari Kalimantan Sulawesi, tapi nggak yang sampai aku bisa banget untuk menjelaskan gede kan, maksudnya skalanya gede. Nah ini skalanya kecil, jadi aku lebih bisa maintaining posisi sama mereka, jadi kayak bisa bareng-bareng gitu. Apalagi di akhir acaranya di hari terakhir kita sempat ngomong bareng, ngomong kayak gitu. Kalau itu kenapa sih? Oh, aku kamu tuh kayak gini, aku kamu kayak gini, itu bener banget. Itu menurut aku tuh amat sangat berguna. Gitu. Aku nggak tahu ya apa alasan aku jadikan kandidat yang bisa menjadi delegasi sekolah. Aku juga nggak tahu. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemenang, kepada Pak Kapsul, kepada Manice Pasuruan ini, ya sudah memilih aku sudah percaya. Oh, big thanks to pemenang tuh sekolah juga. Oke, kita udah banyak ngobrol nih harinya kan dari kegiatan short dari Cina juga dari Oke, kira-kira hari ini juga aja dulu kali ya kita ngobrolnya. Mungkin kalau bisa ada pertanyaan atau thoughts yang mungkin belum terjawab, kalau bisa tanya sama mereka gitu. Enggak bisa nanya. Enggak ada konteks semua. Enggak, apa. Kita mau nanya kok, kita mau nanti dijawab gitu. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Boleh ini apa di itu? Boleh. Ngomong ya. Ya, jadi kalau misalnya tuh maju, nanti itunya masih ingat gak itu? Apa sih namanya? Bajunya. Oh iya, boleh. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Mari kita seruan. Maju bermusuh dunia. Semuanya udah hadir hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.